warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali pada pagi hari ini menghadap sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah diluangkan waktunya untuk mendengarkan pembacaan Al-Quran dan hadis. Semoga ini menjadi amal jariah kita nanti di yaumul qiyamah. Amin. Jika saya untuk membacakan hadis surat Al-Baqarah ayat 265. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُعْنَ فِي عَقُنَّ أَمْوَالَهُمْ تِيَقَعًا مَرَعْضَةِ اللَّهِ وَتَشَابِعَةً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّاتٍ بِرَبْوَةٍ أَصْحَابَهَا وَابِعًا فَاعْتَدَعُوا كُلَّهَا فَإِنْ لَمَا يُعَصِبْهَا وَابِعًا فَادْعُوا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَشِيرٌ. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, dan perumpamaan orang-orang yang menjalankan membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Penjelasannya, ini merupakan perumpamaan orang-orang yang beriman yang menginfakkan hartanya untuk mencari keridhaan Allah. وَتَدَابِعَةً مِنْ أَنْفُسِهِمْ, dan untuk keteguhan jiwa mereka. Artinya mereka benar-benar yakin dan teguh bahwa Allah akan memberikan pahala atas amal perbuatan mereka tersebut dengan pahala yang lebih banyak. Ini semakna dengan sabda Rasul dalam hadis sahih, "Man su'ama ramadana yamana wa tiyasaba." Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, artinya ia beriman bahwa Allah yang mengisyaratkannya dan ia mengharapkan pahala di sisinya. Mengenai firman-Nya, wa tasabiyatan min anfusihim, dan untuk keteguhan jiwa mereka. Asy-Syaikh Abi mengatakan, artinya percaya dan yakin. Hal senada juga dikatakan katanya Abu Salih dan Ibnu Zaid, dan menjadi pilihan Ibnu Mujahid dan Al-Hasan berkata, artinya mereka benar-benar yakin di mana mereka menyerahkan sedekah mereka. Firman-Nya lebih lanjut, "Kamathali jannati birawat", seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi. Maksudnya seperti sebuah kebun di dataran tinggi. Demikianlah menurut jumhur ulama. Kata rabwah berarti tanah tinggi. Ibnu Abbas dan Ad-Dakhak menambahkan, dan di dalamnya mengalir sungai-sungai. Ibnu Jahir mengatakan rabwah terdapat dalam 3 bahasa, yaitu 3 qiraah atau bacaan. Penduduk Madinah, Hijaz dan Irak secara keseluruhan membacanya rubuah dengan dambah ranya, dan sebagai penduduk Syria dan Kufah membacanya rabwah.
yakni dengan di fathah ra-nya, dan juga yang mengatakan bahwa rabwa itu merupakan bahasa kabilah kami, juga dibaca ribwa dengan kasrah ra-nya, dan disebutkan bahwa ini adalah qiraah Abdullah bin Abbas. Firman-Nya, asbaha wabil, yang disiram oleh hujan lebat. Wabil berarti hujan lebat, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Maka kebun itu menghasilkan uakulaha, yang artinya buahnya. Tiafa'ni, 2 kali lipat jika dibandingkan dengan kebun-kebun lainnya. Firman-Nya berikut, fa in lam yu'assibha wa bi'alwa fata'lun. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun sudah memadai. Ad-Dakha mengatakan, tolu berarti gerimis. Dengan hujan lebat itu, kebun tersebut tidak akan pernah kering dan gersang, karena meskipun kebun itu tidak mendapatkan curah hujan lebat, ia tetap mendapatkan percikan gerimis, dan air gerimis itu pun sudah cukup memadai. Demikianlah amal orang mukmin tidak akan sia-sia, bahkan Allah menerimanya dan akan memperbanyak pahalanya, serta dikembangkan sesuai dengan jerih payah orang yang beramal. Oleh karena itu dia berfirman, wallahu bima ta'maluna basyir, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Artinya tidak ada sesuatu pun dari amal hamba-hambanya yang tersembunyi darinya. Barakallah. Saya lanjutkan untuk pembacaan hadisnya. Masih tentang hadis bab perbanyak dalam kebaikan ya. Oh, sederhana ya, dalam ibadah ya. Hadis ke-9 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, diberitahukan kepada Nabi bahwa saya berkata, demi Allah, sungguh saya akan berpuasa pada pagi hari dan melakukan qiyamul lail selama hidupku. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau yang berkata demikian itu? Saya menjawab kepadanya, sungguh saya berkata demikian itu, ya Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya engkau tidak akan kuat melaksanakan itu. Oleh karena itu berpuasalah dan berbukalah, tidurlah dan lakukan qiyamul lail. Berpuasalah 3 hari dalam sebulan, karena sesungguhnya satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Jadi puasa tersebut sama dengan berpuasa setahun penuh. Saya berkata, sesungguhnya saya masih kuat beramal yang lebih utama dari itu. Beliau bersabda, kalau begitu berpuasalah sehari dan berbukalah 2 hari. Maka saya berkata lagi, sungguh saya masih kuat beramal yang lebih utama dari itu. Beliau bersabda, kalau begitu berpuasalah sehari dan berbukalah sehari pula. Itu adalah puasanya Nabi Daud, dan inilah puasa yang paling adil. Dalam riwayat lain disebutkan, itu adalah berpuasa yang paling utama. Saya berkata pula, sesungguhnya saya masih kuat beramal yang lebih utama dari itu. Lantas Rasulullah bersabda, tidak ada yang lebih utama daripada puasa Nabi Daud tersebut. Sungguh seandainya dulu saya menerima 3 hari yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, itu lebih kucintai daripada seluruh keluarga dan harta. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi bersabda, bukankah saya telah memberitahu bahwa engkau berpuasa pada siang hari dan melakukan qiyamul lail setiap malam? Saya menjawab, benar wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, jangan melakukan demikian itu. Berpuasalah dan berbukalah, tidur dan bangunlah, karena sesungguhnya
tubuhmu mempunyai hak atas dirimu. Kedua matamu pun mempunyai hak atas dirimu. Istrimu juga mempunyai hak atas dirimu. Tamumu punya hak atas dirimu. Sesungguhnya sudah cukup jika untuk setiap bulan engkau berpuasa 3 hari saja. Karena sesungguhnya bagimu setiap kebaikan itu diberi pahala 10 kali lipatnya. Jadi puasa tersebut sama dengan berpuasa setahun penuh. Saya telah memberatkan diri, maka diberatkan atas diriku. Saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya masih mempunyai kekuatan. Beliau bersabda, kalau begitu berpuasalah seperti puasanya Nabiullah Daud, dan janganlah engkau melebihi dari itu. Saya bertanya, bagaimana puasanya Daud? Beliau bersabda, beliau berpuasa setengah tahun. Ketika Abdullah menginjak masa tua, ia berkata, seandainya saja saya terima keringanan yang diberikan oleh Rasulullah. Dalam riwayat lain disebutkan, Nabi bersabda, bukanlah saya telah diberitahu bahwa engkau berpuasa setahun penuh dan menghatamkan Al-Quran setiap malamnya. Saya menjawab, benar wahai Rasulullah. Saya tidak menghendaki dengan amal perbuatan tersebut melainkan mengharapkan kebaikan. Beliau bersabda, berpuasalah seperti puasanya Nabi Yullah Daud. Karena sesungguhnya beliau adalah manusia yang paling ahli ibadah. Dan khatamlah Al-Quran sekali dalam sebulan. Saya berkata, wahai Nabi Allah, sungguh saya masih kuat melakukan yang lebih utama dari itu. Beliau bersabda, kalau begitu khatamlah sekali setiap 20 hari. Saya berkata, ya Nabi Allah, sebenarnya saya masih kuat yang lebih utama dari itu. Beliau bersabda, kalau begitu khatamlah sekali dalam setiap 10 hari. Saya berkata, ya Nabi Allah, saya masih kuat melakukan yang lebih utama dari itu. Beliau bersabda, kalau begitu khatamkan saja Al-Quran sekali dalam 7 hari dan jangan melebihi dari itu. Jadi saya memberatkan diri sendiri, lalu diberatkanlah amalan itu atas diriku. Nabi bersabda kepadaku, sesungguhnya engkau tidak tahu, barangkali engkau akan diberi usia yang panjang, maka jadilah saya sampai pada usia tua sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi. Setelah saya berusia tua, saya ingin sekali kalau dahulu saya menerima saja keringanan yang diberikan oleh Nabi Allah. Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya anakmu pun memiliki hak atas dirimu. Jadi dalam riwayat lain disebutkan, tidak dibenarkan seorang berpuasa terus sepanjang tahun, disabdakan sebanyak 3 kali. Dalam riwayat lain disebutkan demikian, puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud, sedangkan sholat yang paling dicintai oleh Allah juga sholatnya Nabi Daud. Beliau tidur separuh malam, lalu bangun di sepertiga malam, kemudian tidur lagi seperempat malam. Ia berpuasa sehari dan berpuasa lagi di hari berikutnya. Ia tidak akan lari jika berhadapan dengan musuhnya. Dalam riwayat lain disebutkan, ia berkata, ayahku menikahkanku dengan seorang perempuan yang memiliki nasab baik. Ayahku membuat janji dengan menantunya untuk menanyakan tentang keadaan suaminya. Perempuan tersebut berkata, sebaik-baik lelaki ialah suamiku. Dia tidak pernah menginjak tempat tidurku dan tidak pernah membuka penutupku sejak aku datang padanya. Setelah peristiwa itu berlalu lama, maka ayahnya memberitahukan hal tersebut kepada Nabi. Lalu beliau bersabda, pertemukanlah saya dengan lelaki itu. Saya pun datang menemui Nabi. Lalu beliau bertanya, bagaimana caramu berpuasa? Saya menjawab, saya berpuasa tiap hari. Beliau bertanya, bagaimana caramu menghatamkan Al-Quran? Saya menjawab, setiap malam saya khatamkan 1 kali. Selanjutnya para rawi menyebutkan, sebagaimana riwayat di depan,
Ia membaca Al-Quran kepada istrinya 1/7 bagian yang hendak ia baca dalam hari itu. Ia membacanya di waktu siang agar lebih ringan di malam harinya jika ia hendak menguatkan dirinya. Ia tidak berpuasa selama beberapa hari dan ia menghitung jumlah hari tersebut, kemudian ia berpuasa sebanyak hari itu pula. Karena ia tidak senang kalau meninggalkan sesuatu sejak ia berpisah dengan Nabi. Dalam riwayat di atas adalah sahih. Sebagian besar terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dan hanya sedikit saja yang tertera dalam salah satu kedua kitab tersebut. Penjelasan dari hadis ini, terdapat dalil bahwa puasa yang paling utama ialah puasa sehari dan berbuka sehari, dan dimakruhkan melebihi dari hal itu. Al-Khattabi berkata, kesimpulan kisah Abdullah bin Umar ialah bahwa Allah tidak menjadikan ibadah bagi hambanya hanya puasa semata, akan tetapi Allah menjadikan ibadah bermacam-macam. Maka apabila seorang telah mencurahkan segenap kemampuannya pada suatu ibadah tertentu, pasti ia akan bermalas-malasan dalam ibadah yang lain. Yang lebih utama ialah bersikap sederhana dalam ibadah agar masih tersisa sebagian energi untuk ibadah lainnya. Al-Hafiz berkata, di dalam kisah Abdullah bin Umar terdapat beberapa faedah, yaitu penjelasan tentang kelemah lembutan Rasulullah terhadap umatnya. Kasih sayang beliau terhadap umatnya memberikan petunjuk umatnya kepada hal yang baik untuk mereka, memberi motivasi untuk melakukan hal yang mampu dilakukan oleh mereka secara kontinu, dan melarang mereka dari memberatkan diri dalam ibadah karena khawatir dapat menyebabkan jenuh dan atau meninggalkan sebagian ibadah lainnya. Sungguh Allah telah mencela suatu kaum yang senantiasa melakukan ibadah kemudian ia meninggalkannya. Di dalamnya juga terdapat anjuran untuk menginformasikan tentang amal kebajikan, wirid-wirid dan perbuatan-perbuatan baik, dan tidak disangsikan lagi bahwa hal itu dilakukan ketika tidak dikhawatirkan muncul sifat riya. Barakallah. Demikian pembacaan Al-Quran dan hadis, semoga dapat masuk ya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.